Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Nah, jadi sobat-sobat, hidayah itu adalah hak prerogatif Allah dan akan diberikan kepada siapapun tanpa melihat status sosial, status ekonomi, tingkat pendidikan, atau tingkat intelektual. Itu tidak dilihat oleh Allah. Yang dilihat oleh Allah adalah ketulusan hati seseorang untuk menuju kepada jalannya. Maka sobat-sobat, seorang Annie Mary Simmel, orientalis dari Jerman, dia pintar, bahkan sangat pintar. Dia hafal Al-Quran, hafal hadis, dan kitab-kitab hadis yang ditulis oleh para ulama, misalnya Bulughul Maram. Dan bahkan sobat-sobat, dia 3 kali khatam, 3 kali menamatkan buku Ihya Ulumuddin, karya monumental dari Imam Al-Ghazali. Namun sobat-sobat, sampai akhir hayatnya, Annie Mary Simmel tidak sampai kepada hidayah, tidak mendapat hidayah untuk memeluk Islam. Bahkan ketika ditanya, ada yang menanya, dia mengatakan, saya tidak beragama. Seorang Irena Handono, seorang biarawati, bisa sampai kepada hidayah Islam hanya karena dia tidak tahu dari mana membuka Al-Quran yang ada terjemahannya. Dan dia membuka justru bukan dari awal, tetapi dari belakang. Dan bertemu dengan surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allah Esa, Allah satu. Dan dengan membaca terjemahan ini, Irena Handono sampai kepada hidayah Islam. Dia memeluk Islam karena hatinya tulus mencari kebenaran. Nah sobat-sobat, jadi bukan menjadi ukuran tingginya ilmu seseorang dia berada pada jalan yang benar. Dia berada pada pemahaman yang benar. Karena sekali lagi, Allah punya hak prerogatif memberikan hidayah kepada siapapun. Begitu juga dia menyesatkan
kepada siapapun. Nah, sobat-sobat, di awal-awal dakwah Rasulullah, kita melihat ternyata yang cepat mendapat hidayah adalah orang-orang yang secara status sosial, secara ekonomi, secara intelektual dalam tataran yang rendah. Para budak yang menerima dakwah ini, para budak yang mendapat hidayah Islam. Ammar bin Yasir, keluarga Ammar bin Yasir, dia budak. Bilal bin Rabah, dia budak. Sedangkan Abu Jahal dan kelompoknya yang secara status sosial mereka tinggi, secara ekonomi mereka tinggi, begitu juga dengan intelektual mereka. Tetapi mereka tidak mendapatkan hidayah, tidak sampai kepada hidayah, padahal hidup bersama sang Nabi. Lalu sobat-sobat, kenapa Allah memilih Muhammad bin Abdullah sebagai Rasulnya? Padahal kita tahu Muhammad bin Abdullah yang kemudian menjadi nabi, menjadi utusan Allah yang kita sebut dengan Rasulullah, ummi, tidak bisa baca tulis. Nah, jadi sobat-sobat, jelas di sini status sosial, status ekonomi, status pendidikan, banyaknya ilmu seseorang, tingginya kedudukan seseorang, tidak otomatis dia akan mendapat hidayah Allah. Tidak otomatis dia pada jalan yang benar. Tidak otomatis pemahamannya juga benar. Jadi, sobat-sobat, jangan terkecoh dengan semua itu. Ingat Senok Hurgronya, seorang orientalis dari negeri Belanda, ke Mekah, belajar Islam, masuk Islam, melaksanakan ibadah haji, mengganti namanya dengan Abdul Ghaffar, fase berbahasa Arab, menguasai Al-Quran. Tetapi sejarah membuktikan itu hanya siasat untuk menaklukkan Aceh. Nah, sobat-sobat, jadi kalau kita silau dengan ketinggian ilmu seseorang, dengan ketinggian status sosial seseorang, dengan banyaknya pengikut, maka kita tidak akan sampai pada hidayah Allah, tidak akan sampai pada pemahaman Islam yang sebenarnya. Justru sebaliknya, akan ada pada kesesatan. Karena Allah memberikan hidayah kepada siapapun. Dan Allah tahu, sobat-sobat, siapa yang modus dan siapa yang tulus. Jadi hidayah ini sangat mahal. Dan hidayah ini hak
untuk semua orang yang mau mencarinya, yang mau menempuh jalan ke arah itu, walaupun banyak aral dan rintangan. Hidayah ini mahal karena balasannya adalah surga. Demikian sahabat-sahabat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.